Gimana caranya nggak punya barang, yes, tapi bisa pakai barang orang lain dan jualan ke luar negeri. Kalau konsepnya Singapura tuh kayak gini. Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini gue pengen ngebahas satu judul yang menarik banget, yaitu adalah kalau kita mau belajar ekspor, lebih baik kita belajar dari Singapura. Kenapa kayak gitu? Karena sering banget teman-teman yang ngechat gue di DM Instagram, di DM TikTok, bilang kayak, kok gimana caranya ekspor tanpa modal dan gimana caranya ekspor tanpa punya barang? Apakah konsep ekspor ini seperti dropshipping? Buat gue ya mungkin mirip, tapi agak sedikit berbeda di cara kerjanya. Nanti gue bakalan jelasin apa bedanya. Cuman gue pengen bilang dulu, kalau misalnya kita bilang dropshipping atau dropshipper gitu ya, mungkin Singapura adalah salah satu negara yang paling sukses di dunia melakukan dropshipper sebuah komoditas atau barang, tapi skalanya negara dan juga penjualannya nggak cuma di dalam negeri itu sendiri. Maksudnya Singapura nggak cuma beli terus jual di Singapura, tapi mereka bisa melakukannya antar negara. Jadi menurut gue ini adalah sesuatu yang keren, sesuatu yang luar biasa dan kita harus pelajarin. Kalau misalnya gue bilang ya, kalau kalian pengen ekspor tanpa barang, bisa nggak? Sangat-sangat bisa. Kenapa? Karena yang terjadi saat-saat ini, Singapura itu sering banget melakukan ekspor. Pertanyaannya adalah, emang Singapura punya barang? Singapura itu nggak punya barang guys. Singapura itu kalau beli air minum aja harus impor dari Malaysia. Dan kalau misalnya kalian tahu, gue punya teman, dia kuliah di UGM dulu sampai S3, itu di filterasi air. Dan sekarang dia kerja di Singapura. Dia bilang, Juli lu tahu nggak, Singapura itu bahkan mereka kalau mau mengolah air bersih, mau buat mandi gitu ya, atau yang di wastafel, itu sebenarnya dimanfaatkan dari air hujan. Jadi kalau misalnya kalian tahu, di Singapura itu lo bisa minum dari wastafel airnya. Airnya sebersih itu. Pertanyaannya, apakah dari air gunung? Kan Singapura nggak punya gunung. Yes, Singapura nggak punya gunung, tapi dia manfaatin air hujan. Jadi dia punya bendungan yang besar di dekat Changi Airport, dan itu untuk nampung air hujan. Di situ difiltrasi, dialirin ke rumah-rumah di wastafel setiap orang gitu. Jadi di situ bisa diminum. Bayangin, ketika sebuah negara tidak punya apa-apa, kreativitasnya muncul. Dan Indonesia punya gunung, punya sungai, punya semuanya. Tapi sering banget masyarakatnya ini kurang kreatif. Makanya di video kali ini gue pengen ngajakin teman-teman semua untuk jadi kreatif. Gimana caranya nggak punya barang, yes, tapi bisa pakai barang orang lain dan jualan ke luar negeri. Kalau konsepnya Singapura tuh kayak gini. Singapura sering banget bertransaksi paling banyak ke Indonesia. Dan mereka beli barang Indonesia, lalu mereka kirimnya ke Jerman, mereka kirimnya ke Amerika, mereka kirimnya ke Eropa. Dan ini disebut sebagai trading company. Makanya di Singapura itu punya 3 ekonomi yang paling kuat yang menopang negaranya. Pertama adalah pelabuhan. That's why kita tahu pelabuhan mau dari Eropa masuk Asia, transit di Singapura. Mau dari Asia ke Eropa, transit di Singapura. Jadi dia kuat banget di sisi pelabuhan. Yang kedua di sisi perbankan. Jadi kita tahu semua putaran uangnya, dan mungkin Singapura juga jadi salah satu negara tax haven atau surga pajak kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan asing gitu masuk ke Singapura. Jadi welcome banget. Intinya adalah Singapura mau nge-pull duit terus dia mau putar-putar di Singapura itu sendiri. Yang ketiga yang paling penting adalah trading. Jadi dari pelabuhan, banking, and trading. Jadi, nah sekarang gue pengen ngebahas yang trading. Singapura ini itu beli barang dari Indo jualnya ke Jerman. Kok bisa ya? Kok orang Jerman mau beli ya ke Singapura ya? Padahal Singapura terkenal di seluruh dunia bahwa Singapura nggak punya apa-apa dan negaranya kecil. Tapi kenapa orang Jerman, kenapa orang Amerika, kenapa perusahaan-perusahaan di Eropa mereka tetap mau beli sama Singapura? Kenapa? Jawabannya sederhana, karena Singapura trustable, karena Singapura bisa dipercaya. Jadi kalau misalnya mereka langsung transaksi ke Indonesia, sebenarnya ya mereka punya ketakutan, bener nggak ya perusahaan di Indonesia bisa dipercaya atau tidak. Itu sebabnya kita harus belajar dari Singapura. Kalau lo mau jadi eksportir, kalau lo mau bener-bener punya bisnis yang besar di dunia trading komoditas, di trading produk, dan apapun itu, lo harus bisa dipercaya. Artinya jangan cuma berpikir kayak, wah gue dapat cuan gede, gue dapat untung gede, gue dapat komoditas yang bisa gue jual, abis itu udah deh terserah, mau dia beli lagi nggak beli lagi gue nggak peduli. Nah Singapura tuh nggak kayak gitu. Perusahaan-perusahaan trading Singapura, mereka kalau untung kecil juga nggak apa-apa, tetap diambil. Dan pelayanan mereka itu terbaik. Jadi mereka tetap follow up bayarnya,
mereka juga ya keuntungan mereka adalah mereka bisa ngomong Mandarin kalau mereka dapat bayar dari China, mereka bisa ngomong Inggris kalau mereka dapat bayar dari Amerika Eropa. Jadi sebabnya eksportir kita ini kurang pede gitu ya. Kita punya produk yang berlimpah, produk-produk hebat, produk-produk bagus, tapi kita nggak pede aja dengan cara kita ngomong, cara kita negosiasi. Jadi menurut gua, pertama kita harus trustable, bisa dipercaya. Yang kedua adalah kita harus ningkatin skill di dalam diri kita masing-masing. Jadi ekspor itu nggak cuman berpikir kayak, kok gimana cari buyer? Enggak lah, dikasih buyer juga kalau nggak closing itu sebenarnya ada faktor yang memang harus dirubah, ada faktor yang memang harus di-improve di dalam diri kita. Makanya belajar Inggris, lu nonton di YouTube, terus lu nonton film segala macam, itu menjadi hal yang menurut gua pentingnya minta ampun. Dan selanjutnya, konsep Singapura berbisnis itu kalau misalnya dia, contoh ya, mungkin teman-teman dari komunitas bisa ekspor dapat bayar dari Singapura, pasti kirimnya nggak ke Singapura. Trust me, kebanyakan nggak 100%, mungkin 90% atau 95% kirimannya ke negara lain. Kayak kemarin gue punya teman baik namanya Endo, dia dapat bayar dari Singapura, Pinang, kirimannya ke India. Artinya apa? Artinya orang India itu beli barang ke Singapura dan Singapura beli barang ke temen gue, dan sering banget ini terjadi. Kalau misalnya kita kirim gitu ya dari Indonesia, itu kirimnya juga nggak ke Singapura, kirimnya direct ke India. Cuman transaksinya kita dapat duitnya dari perusahaan Singapura, artinya Singapura juga dapat duit dari India. Bayangin, maksudnya dengan konsep seperti ini aja bisa jalan. Yang dimana Singapura nggak punya apa-apa. Gimana kalau misalnya kita ya, orang Indonesia masarin produk Indonesia langsung ke India misalnya. Menurut gue itu akan menjadi satu keuntungan dan potensi yang kita bisa ambil sebagai anak muda Indonesia untuk bisa ngembangin komoditas kita masing-masing. Jangan lagi Singapura. Makanya Singapura itu jago banget masarin barang, jago banget. Karena mungkin di negaranya banyak ini ya, banyak warga negara ya, orang India ada di situ, orang Brunei ada di situ, orang China ada di situ, orang bule ada di situ, mungkin mereka lebih gampang. Tapi ketika lu belajar bagaimana bisa approach bayar dari luar negeri, menurut gue itu hal yang bukan susah, itu gampang. Tinggal bagaimana lu ngerti produk apa yang lu mau jual dan bagaimana lu bisa berbisnis ekspor itu sendiri. That's why kalau misalnya kalian pengen belajar ekspor, kalian bisa gabung komunitas bisa ekspor, download aplikasinya di Play Store dan App Store. Dan yang terakhir kalau gue pengen kasih tahu ya, ada satu dokumen namanya Bill of Lading. Kalau misalnya kalian kirim barang, Bill of Lading ini tuh sebenarnya adalah bukti pengiriman kapal. Ada 3 pihak yang harus dikasih tahu kalau barang itu udah dikirim atau barang itu akan nyampe. Yang pertama adalah shipper atau pengirimnya siapa. Yang kedua adalah consignee, penerima barang. Yang ketiga adalah notify party. Nah, Singapura itu selalu berperan di notify party. Jadi misalnya contoh, shippernya itu orang Indonesia, misalnya PT ABC gitu ya. Dikirimnya ke misalnya orang India, misalnya bla 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 private limited. Nah, Singapura itu selalu jadi bagian yang menjadi pihak yang harus dikasih tahu kalau barang itu nyampe. Kenapa? Karena ya Indianya bertransaksi dengan Singapura, makanya Singapura harus dikasih tahu nih kalau barang itu nyampe. Dan ada juga yang sering banget terjadi, ya mungkin ini under the radar gitu ya, nggak gitu kelihatan. Ada yang suka namanya switch BL atau change BL. Jadi ngeganti nama shippernya. Misalnya contoh BL pertama itu dari PT ABC gitu ya. Terus Singapura bilang, gue takut nih kalau bayarnya tahu nih gue beli dari PT ABC. Dan ketika barang jalan, sering banget perusahaan-perusahaan dari Singapura itu mereka switch BL. Jadi mereka bayar untuk keluarin BL baru dan nanti shippernya atas nama perusahaan Singapura, dan itu juga bisa. Makanya kita harus belajar nih dari mereka, kenapa mereka bisa bertransaksi dengan luar negeri sedangkan mereka nggak punya barang. Ya balik lagi, yang tadi gue bilang pertama trustable, mereka punya credibility dan mereka bisa menyesuaikan dan mengetahui pasar-pasar apa yang menjadi sasaran mereka dari produk Indonesia. Kurang lebih seperti itu, makanya jadi teman-teman harus belajar itu. Gimana belajarnya? Tadi gue bilang bisa download aplikasi di Play Store dan App Store, namanya Bisa Ekspor. Dan harapannya Singapura itu tidak selalu melulu yang terbaik ya di Asia Tenggara, tapi Indonesia juga bisa jadi negara maju karena komoditasnya, karena anak-anak mudanya keren-keren dan anak-anak mudanya peduli sama komoditas dan pengen belajar ekspor untuk bisa ningkatin, bilangnya apa ya, lapangan kerja kali ya di Indonesia. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin channel Juli Ekspor supaya kita bisa ngebahas komoditas dan bisnis ekspor terbaik di Indonesia. So see you on the next video. Bye.